Puji Tuhan, Shalom saudara terkasih. Selamat hari Minggu. Kita kembali bersama untuk masuk dalam ibadah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami boleh kembali menaikkan syukur kami kepada Tuhan Yesus. Dan kami menyatakan Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya bagi setiap kami. Kami mengucap syukur buat keadaan kami saat-saat ini Tuhan. Terima kasih buat kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan. Pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa bagi kami. Tuhan Yesus, kami mau menyembah Engkau. Memberikan yang terbaik hidup kami hanya untuk kemuliaan bagi nama Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Mari yang saudara siap untuk menyembah Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya saudara sudah mempersiapkan hati. Dimanapun Anda berada pada saat ini, kita datang bersama-sama menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sungguh baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku.
buat sepanjang minggu ini, buat anugerah dan cinta kasih Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat keadaan yang sangat luar biasa Engkau berikan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang selalu menjadi penolong bagi setiap kami. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat bagi setiap orang-orang yang mengasihi dan berharap kepada Tuhan Yesus. Apapun keadaanmu saat ini, percayalah Tuhan Yesus selalu memberkati. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan bersama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, apapun yang boleh terjadi Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Bersama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongmu, Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Biar ini menjadi doa kita pagi hari ini. Katakan bersama-sama, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin
Tuhan selalu menolong. Mari angkat kedua tanganmu bersama-sama kita katakan. Selalu menjagaku sehelai di rambut, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur. Saudara, saya mau katakan apapun keadaanmu saat ini Tuhan, Dia Bapa yang baik. Keadaanmu baik, keadaanmu buruk sekalipun, engkau yang sakit mungkin, Tuhan Yesus sungguh baik dan teramat baik. Ingat penyertaan Tuhan sangat luar biasa. Sehelai di rambut kita tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan Yesus. Saudara, kalau saat ini saya bisa berdiri dan bernyanyi untuk memuliakan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus sungguh baik dan teramat baik. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Berharap sepenuhnya kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tuhan sanggup menolong kau dimanapun Anda berada saat ini. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tidak akan pernah berganti. Dan kasih Tuhan tidak akan pernah berkesudahan bagi saudara dan saya. Pagi hari ini saya mengajak semua kita untuk lebih lagi menyembah Tuhan. Dan percayakan sepenuhnya hidupmu kepada Tuhan. Apapun keadaanmu saat ini, Tuhan Yesus sungguh baik dan teramat baik. Sekali bersama-sama, biar ini menjadi doa kita. Anda di rumah, bersama-sama dengan saya katakan, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan bersama-sama dengan imanmu. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Itulah doa kami Tuhan. Itulah nyanyian iman kami. Engkau memelihara hidup kami seumur hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan dengarkan kabar baik. Injil yang memberikan kami penghiburan. Firman Allah yang hidup penuh kuasa pasti mendatangkan berkat bagi kami. Kami siap mendengarkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom bagi kita yang di gereja dan shalom bagi kita yang mengikuti streaming di akun YouTube GBI Avia Setiabudi. Hari ini kabar baik yang akan saya sampaikan adalah kisah pergumulan bangsa Israel dengan judul Mengapa Tuhan Izinkan Kesukaran.
Mengapa Tuhan? Pasti ada maksudnya. Semua yang dikerjakan Tuhan punya maksud baik. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita mengerti mengapa diizinkan, nanti kita akan respon kita, sikap kita, cara hidup kita, pikiran kita, tindakan kita, bahkan keputusan kita diharapkan selaras dengan maksud Tuhan di tengah-tengah kesukaran yang kita alami ini. Ya, kita lihat dulu satu ayat. Ya, kita lihat ini. Keluaran pasal 1 ayat 7 sampai 8. Sama-sama kita baca 3, 2, ya. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Ayat berikut, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Ayat 7 tadi sudah baik ya. Orang Israel sudah mapan di tanah Mesir, berlokasi di wilayah Gosen yang dahulu diberikan oleh Fir'aun kepada Yusuf untuk menjadi domisili bagi keluarga Yusuf yang mampir ke Mesir karena tanah Kanan mengalami paceklik atau kelaparan. Nah, di ayat ke-8 ini masuk pada suatu periode atau musim di mana penguasa baru ini berbeda haluan politiknya. Dahulu Firaun berlanjut terus memberikan respek, penghargaan kepada orang Israel mengingat jasa daripada Bapak Yusuf. Di mana Bapak Yusuf itu pernah menjadi key man, orang kunci yang menyelamatkan negeri Mesir. Di mana waktu itu Firaun sudah tidak ada lagi jalan keluar yang bisa muncul di pikirannya. Seluruh tua-tua dan ahli di Mesir buntu menafsirkan mimpinya. Dan dia mengadakan suatu usaha untuk memecahkan misteri yang datang dalam mimpinya. Tak ada yang dapat menguraikannya. Kecuali Yusuf. Bukan hanya Yusuf ini menafsir arti mimpi, tapi memberikan langkah-langkah solusi. Dan ketika itu Firaun memberikan jabatan tertinggi di negara Mesir kepada Yusuf. Dan Yusuf mempunyai kesempatan dengan tangannya sendiri memimpin bangsa itu. Sehingga bangsa itu boleh dibilang survive lewat masa sukar dan tetap menjadi negara yang besar. Nah, sekarang muncul penguasa baru yang berbeda haluan politiknya, yang tidak suka kepada orang Israel, yang tidak menghargai, di sini disebut tidak mengenal Yusuf. Bukan tidak kenal di buku sejarah, pasti dia tahu di lembaran negara sejarah Mesir, tapi tidak mengenal di situ, tidak menghargai, tidak peduli dan tidak menghitung. Bahkan sekarang dia sudah berlaku diskriminatif terhadap bangsa Israel. Coba kita renungkan sejenak ini kalimat pembukanya. Menghadapi kesukaran. Karena waktu itu Firaun baru ini menekan, memahitkan hidup bangsa Israel, menindas, mengalami kesukaran. Nah, menghadapi kesukaran banyak orang tidak memahami mengapa hal itu terjadi. Banyak juga di antara Bani Israel waktu itu hanya kerjanya menjerit dan mengeluh, tidak tahu apa maksud dibalik kesukaran yang dilakukan oleh Fir'aun baru, tapi itu semua dalam seizin Tuhan. Skenario lebih besar, grand design dari Tuhan. Tidak memahami mengapa itu terjadi. Demikian maka tidak sedikit orang menjadi galau karena tidak paham mengapa itu terjadi. Terkejut dia, kaget dia, tidak terima dia. Sehingga bisa menjadi galau, limbung, linglung. Bahkan tidak sedikit orang imannya merosot. Bahkan meninggalkan persekutuan dengan Tuhan akibat kesukaran yang ada. Keluh kesah yang ada menjadi lebih nyaring daripada nyanyian puji-pujian kepada Tuhan. Sungut-sungut lebih merdu, lebih banyak dikumandangkan ketimbang mengucapkan ucapan syukur kepada Tuhan atas pengalaman yang dihadapinya. Dan tidak sedikit orang merasa bahwa kalau dia sebagai anak Tuhan mestinya tidak mengalami kesukaran. Ini lebih fatal lagi. Dia berpikir sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, umat tebusan, mestinya hidup ini baik-baik saja, well gitu. Ternyata tidak.
Jangankan orang percaya, para nabi pun, bahkan puncaknya Yesus Kristus sendiri juga mengalami pencobaan demi pencobaan. Awal pelayanan Yesus berada dalam pencobaan, di tengah pelayanan berada dalam pencobaan, ujung dan akhir pelayanannya di bumi pun dengan karya salib itu semua juga mengalami penderitaan. Tapi saya percaya kalau kita memahami mengapa Tuhan izinkan kesukaran terjadi, kita akan mempunyai respon atau sikap yang benar menghadapinya sehingga kita tidak keliru dalam langkah. Katakan amin, saudaraku. Haleluya. Saudaraku, saya mau mengajukan pertanyaan ini. Mengapa Tuhan izinkan kesukaran terjadi pada anak-anaknya? Tuhan itu Bapa. Bapa mana yang menginginkan hal yang buruk bagi anak-anaknya? Tapi ini kesukaran adalah fakta. Pengalaman saya juga, pengalaman kita barangkali. Ada kesukaran. Apakah kita anak pungut? Bukan, kita anak kandung dalam kerajaan surga. Kita anak yang sah, dibeli dengan darah yang mahal loh. Dibeli dengan darah Kristus loh. Bukan dibeli dengan emas atau perak atau barang-barang yang fana. Sampai nyawa pun diberikannya. Adakah kasih lebih besar daripada itu lagi? Berarti kita yakin Tuhan mengasihi kita. Sekarang kembali, seperti orang Israel. Mengapa Tuhan izinkan ada Firaun baru? Atau kita sekarang, mengapa Tuhan izinkan beberapa bulan terakhir ini mengalami wabah corona? Faktor-faktor lain juga, pengalaman-pengalaman itu. Mengapa Tuhan izinkan sakit penyakit? Tak sanggup Allah itu membuat kita hidup tanpa sakit, hidup tanpa susah, hidup tanpa utang, hidup tanpa semua kesukaran? Sanggup sebetulnya. Tapi pertanyaannya, mengapa Tuhan izinkan? Ada apa di balik semuanya itu? Saudaraku, hari ini kita belajar dari Mazmur 5. Mazmur itu nyanyian. Nyanyian yang digubah di kemudian hari. Para penyair dan pujangga orang Ibrani itu merefleksi pengalaman mereka sejak di tanah Mesir sampai dibawa menyeberangi Laut Merah sampai memasuki tanah Kanaan dengan segala pergolakan yang ada di sana, mengarang, menggubah sebuah nyanyian, sebuah mazmur, sebuah pujian. Mazmur pasal 105, kita baca ayat-ayat pembukanya. Demikian. Ayat yang ke-1, 3, 2, ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Apalagi, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Semua dalam terjemahan bahasa Indonesia dibuat dengan kata kerja lah, kata perintahlah. Bersyukurlah, perkenalkanlah, bermazmurlah, ingatlah, kabarkanlah. Hidup yang semangat, hidup yang sungguh-sungguh berada dalam keadaan yang sangat terberkati, saudaraku. Nah, apa yang mau kita pelajari di Mazmur 105 ini? Sampai-sampai disuruh tadi kita carilah Tuhan, megahkanlah Dia, ceritakan perbuatannya. Semua yang baik. Tapi Tuhan izinkan kesukaran. Apa makna di balik kesukaran yang diizinkan Tuhan? Yang pertama, saya gali dari Mazmur yang panjang ini. Mazmur ini terdiri dari 45 ayat, tidak akan kita baca hari ini karena kita ibadah lebih pendek. Tapi saya ambil poin-poinnya. Tuhan izinkan kesukaran bagi orang-orang Israel. Tuhan izinkan kesukaran bagi kita di zaman sekarang. Itu adalah supaya kita tidak nyaman di negeri yang bukan milik kita.
supaya kita tidak nyaman di negeri yang bukan milik kita. Hati-hati dengan pernyataan ini supaya jangan kita merasa, oh jadi saya tidak ditetapkan Tuhankah di Indonesia? Bukan pemilikkah aku di Indonesia? Tidak demikian maksudnya. Maksudnya ini adalah, kita lihat ayat ini saudaraku, ayat yang ke-10. Coba kita lihat Mazmur 105 ayat 10. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan Bani Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel, firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Pertanyaan saya munculkan, Allah menjanjikan yang menjadi negeri pusaka, negeri yang manakah? Tanah Kanaan di sini. Sekarang mereka berada di mana? Tanah Mesir. Mesir bukan tanah warisan yang dijanjikan kepada Abraham. Yang dijanjikan adalah tanah Kanaan. Sekarang mereka berada di tanah Mesir. Sudah 400 tahun mereka mapan, beranak cucu, bahkan dikatakan tadi memenuhi negeri itu. Jadi mereka punya anak sehat-sehat, panjang umur, mereka makin banyak penduduknya. Anaknya banyak berarti ekonominya mampu membiayai anaknya itu. Sehat-sehat, sejahtera mereka di sana, sudah nyaman 400 tahun kurang lebih 10 generasi. Sudah beranak cucu di sana. Dan mereka barangkali sudah lupa akan janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub leluhur mereka, bahwa kepada mereka akan didudukkan di tanah Kanaan. Maka Tuhan izinkan suatu Firaun baru yang menindas mereka agar mereka mulai sadar. Ingat, di masa sukar diharapkan terjadi kesadaran, refleksi diri, perenungan, sehingga menemukan apa yang seharusnya menjadi bagian milik Israel itu. Maka mereka mulai sadar bahwa di Mesir mereka tertindas. Maka mereka tentu di masa tertindas itu akan berdoalah, berteriaklah kepada Tuhan, mencari kebenaranlah, mengusut sejarah mereka lah, sehingga timbul kesadaran Mesir bukanlah negeri kita. Nanti Tuhan utus juga Musa dan Harun memimpin mereka dengan agenda dan panji keberangkatan itu, biarkanlah umatku pergi dari tanah Mesir supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun, dan maksudnya itu tanah Kanaan. Mereka harus keluar dari negeri itu, saudara, sebab Mesir bukan negeri kita. Nah, sebetulnya tanah Kanaan pun itu adalah point of contact. Tanah Kanaan itu hanya titik perjumpaan untuk mengajarkan kepada Abraham dan keturunannya, sebetulnya yang dimaksud adalah tanah Kanaan sorgawi. Itulah tujuan kita. Sehingga diizinkan Tuhan di dunia ini kita merasakan kesukaran, supaya kita jangan nyaman lalu mencintai dunia ini, sebab iblis memakai dunia untuk menawarkan kenyamanan, dalam kurung sebetulnya kenyamanan palsu. Iblis menawarkan iming-iming agar kita terpikat, jatuh cinta kepada dunia ini, sehingga all out seluruh hidup kita tertuju, pikiran kita tertuju, dan harta kita disimpan di dunia ini. Kenyamanan adalah perangkap iblis, supaya kita terikat dan terjerat di dunia ini, lalu kelak binasa bersama dunia ini. Kota Sodom dan Gomora misalnya sudah mengalami kebinasannya pada waktu itu, karena penduduk Sodom dan Gomora mencintai dunia ini dengan segala moralitasnya yang buruk. Tuhan izinkan kesukaran di tanah Mesir, supaya mereka sadar negeri janji Tuhan bukanlah tanah Mesir. Iblis menawarkan kenyamanan, tapi sebagai Bapa yang baik, Tuhan Allah diceritakan oleh Nabi Yesaya bagaikan induk burung Raja Wali yang membongkar banggir sarangnya, anak-anaknya itu. Sehingga anak-anaknya itu terjatuh dari tebing yang tinggi atau pohon yang tinggi. Sebab sarangnya itu sudah dibongkar oleh induknya. Sehingga yang tadinya mereka nyaman di dalam sarang, menunggu makanan, diantar oleh mamaknya di dalam sarang. Segala aktivitasnya di dalam sarang, dan bunyinya pun cik cik cik, hanya meminta makanan di dalam sarang, menanti-nantikannya. Sekarang sarangnya tidak ada, mereka terjun, dan disitulah mulai mereka dilatih mengembangkan sayapnya.
Nanti kalau mereka terjun bebas, datang pula induknya itu untuk menopang dia dari bawah. Tidak akan dibiarkannya anak-anaknya itu jatuh, tergeletak. Katakan amin. Dibongkar bangkir. Jadi perlu kita tahu bahwa sebetulnya kita sedang dibongkar bangkir dengan wabah corona ini. Semuanya punya maksud agar kita tidak nyaman dengan dunia ini. Dunia ini bukan tujuan akhir kita. Katakan amin Bapak Ibu. Dunia ini hanyalah persinggahan. Kalimat terakhir di slide ini, hidup ini adalah perjalanan dari bumi ke sorga. Jangan nyaman di bumi ini, sebab langit dan bumi ini akan berlalu. Mari hati kita tertuju kepada langit baru, bumi baru. Nama lainnya adalah paradise, sorga. Saudaraku, sebab bagi kita dijanjikan memiliki bukanlah untuk hidup kekal di dunia ini, melainkan hidup kekal di kerajaan Allah. Kerajaan berarti ada rajanya. Kalau ada rajanya, ada perangkat-perangkat kerajaan. Dan mata kita tertuju ke sana. Kita menjadi anggota-anggota kerajaan itu. Bahkan diangkat menjadi orang-orang yang akan berada di dalam wilayah kerajaan itu. Dan menjadi pejabat-pejabat di kerajaannya. Katakan amin Bapak Ibu. Maka kita sekarang harus lulus ujian di tengah kesukaran ini. Harus dibentuk di dalam tengah kesukaran ini. Jangan kita mengeluh dan bersungut-sungut karenanya. Tetaplah carilah Tuhan. Megahkanlah Dia. Kabarkan perbuatannya. Ingatlah perbuatan-perbuatannya yang baik. Sebab dunia ini bukanlah sasaran bagi orang percaya. Langit dan bumi akan berlalu. Janji Tuhan adalah tanah Kanaan surgawi. Itulah sebabnya Abraham ketika di tanah Kanaan berlaku seolah-olah orang asing, pendatang di bumi, sebab matanya tertuju kepada tanah Kanaan surgawi, negeri yang dirancang dan dibangun oleh tangan Allah sendiri, di mana di sanalah kita menerima segala berkat yang jauh lebih besar daripada dunia ini. Saya mau berkata, kesukaran yang ada diizinkan Tuhan itu punya maksud baik bagi kita. Katakan amin. Sama-sama katakan punya maksud baik. Pasti ya. Berikutnya, untuk apa? Mengapa Tuhan mengizinkan kesukaran bagi saya? Mengapa Tuhan izinkan kesukaran dialami oleh saudaraku semua? Yang kedua, supaya kuasa Allah didemonstrasikan. Dipertontonkan di tengah kita. Dan disaksikan oleh dunia, mereka pun akan mengetahuinya, ya, supaya kuasa Allah dinyatakan, ya. Saudaraku, ayat berikut ini yaitu kita baca Mazmur 105 lagi, ya. Mazmur 105 ayat yang ke-26, ya. Sama-sama kita baca 3, 2, ya. Diutusnya Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya apa katanya? Mengadakan tanda-tandanya di antara mereka dan mujizat-mujizat di tanah Ham. Nama lain daripada tanah Mesir. Sebab dulu leluhur pertama dari asli di Mesir adalah keturunan Ham. Nanti sekarang memang benua Afrika itu sudah ada orang Yafet, sudah ada orang Sem di situ. Tapi mayoritas penduduk Afrika leluhurnya adalah keturunan Ham. Maka Mesir sering disebut tanah Ham. Nah saudaraku, ketika Fir'aun yang baru yang berbeda haluan politiknya tadi melakukan gencar untuk menindas orang Yahudi. Yang tadinya bahan baku untuk membuat batu bata disediakan. Sekarang mereka harus mencari sendiri bahannya dan mengerjakan target sekian butir batu bata. Tidak dikurangi jatah hariannya, dipahitkan hidup mereka, dipersulit mereka, gajinya tidak dibayar dan lain sebagainya dipahitkan. Kemudian ketika mengalami kesukaran dan penindasan itu, diutus Tuhanlah Musa dan Harun. Dua tokoh ini menjadi tangan Allah yang berkarya di tanah Mesir. Tongkatnya menelan ular-ular yang terbuat dari tongkat-tongkat jampi-jampi Mesir. Kalahlah Allah-Allahnya Mesir. Kemudian 10 tulah dijatuhkan bertalu-talu menimpa negeri Mesir. Yang terakhir ialah setiap rumah, baik raja maupun rakyat, setiap kawanan keluarga, manusia maupun binatang, semuanya mempunyai kematian anak sulung.
berduka dan meratap seluruh Mesir, ditindas oleh Tuhan, dan di balik cerita itu malah umat Israel mengalami keamanan. Rumah mereka tidak diganggu malaikat pencabut nyawa, rumah mereka aman karena ada tanda darah di ambang pintu rumah mereka, dibedakan dengan orang Mesir. Itu sebabnya saya mau berkata, di tengah kesukaran selalu ada blessing atau berkat Tuhan. Katakan amin. Jadi Allah tidak mendatangkan kesukaran untuk membuat kita mati di situ, tidak. Justru supaya kita melihat, mengalami, menyaksikan bahwa tangan Tuhan yang hebat menghadirkan perbuatan-perbuatan besar di tengah-tengah kesukaran ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesukaran bukan cerita utama di dalam perjalanan hidup kita. Bukan cerita utama. Judul perjalanan ini adalah perjalanan dari bumi ke sorga. Di tengah jalan ada 1-2 kesukaran. Jangan kita terlena seolah-olah terfokus lalu terkunci seolah-olah hidup ini sukar melulu. Tidak. Tidak. Justru sekarang saya sedang mengajarkan, lihatlah maksud Allah di balik kesukaran. Sehingga akhirnya ujungnya adalah kita menceritakan perbuatan-perbuatannya yang heran. Kita tidak menceritakan keluh kesah kita lagi. Tidak menceritakan sakit hati kita lagi. Tidak menceritakan galaunya hati kita lagi. Tidak. Kita melihat persoalan dengan cara yang berbeda. Kacamata yang berbeda. Sudut pikiran yang berbeda. Jadi kesukaran bukan cerita utama dalam hidup kita. Tetapi kesukaran diizinkan Tuhan justru menjadi panggung bagi Allah menggelar, melakukan hal-hal yang besar. Katakan amin. Panggung kita tahu itu tempat sebuah adegan drama gitu ya. Adegan sendera tari, adegan konser gitu ya, dan lain-lain. Jadi kesukaran menjadi panggung bagi Allah untuk mendemonstrasikan betapa hebatnya Tuhan kita. Allah-Allahnya Mesir dilucutinya, dikalahkannya. Bahkan sebelumnya orang Mesir memuja Firaun sebagai wakil Allah. Sekarang dipertontonkan seluruh Allah-Allah mereka itu tidak berkutik di hadapan Allahnya Israel. Sebab Allahnya Israel bukanlah Allah lokal. Allahnya Israel adalah Allah universal. Amin saudaraku. Bukan penguasa daerah tertentu. Kadang-kadang saya pernah mendengarkan kadang-kadang juga cerita orang begini. Kenapa dia nggak sakti lagi sesudah dia merantau ya katanya. Oh iya, ilmu saktinya itu karena sudah menyeberang lautan tidak mempan lagi katanya. Jadi dia di kampung halamannya jago ilmunya itu bisa. Ketika dia menyeberang ke Pulau Jawa sudah hilang kuasanya katanya, ada gitu. Nah, saya mau mengatakan Allah kita berkuasa di mana-mana. Amin. Dia bukan Allah lokal. Ditundukkannya Allah-Allah orang Mesir, tanda kutip tadi, bukan Allah sebetulnya. Penguasa-penguasa adalah sponsor kegelapan semua. Ditekuk oleh Tuhan. Lewat apa? Kesukaran yang ada di tengah-tengah bangsa kita, umat pilihan Allah, dijadikan Tuhan. Disitulah Tuhan menunjukkan kehebatannya. Katakan amin. Haleluya. Allah menundukkan ilah-ilah lokal di Mesir lewat 10 tulah yang ditimpakan. Hal ini membuktikan Allah Israel berdaulat penuh. Termasuk di negeri Mesir. Berdaulat penuh. Ya. Keluaran 88. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Yang dilafalkan Adonai, yaitu Yahweh sebetulnya. Allahmu Elohim di padang gurun, hanya jangan kamu pergi terlalu jauh. Lalu dia berkata, berdoalah untuk aku. Bukankah ini merupakan keheranan? Yang tadi dia merasa dirinya simbol Allah. Meminta tolong kepada Bani Israel. Doakan aku kepada Allah itu. Wow. Kesukaran kita menjadi panggung. Untuk mempertontonkan betapa tidak ada berartinya penguasa-penguasa dunia ini. Allah berdaulat di atas segala sesuatu. Satu ayat lagi. Keluaran 12 ayat 30. Lalu bangunlah Firaun malam itu. Malam mestinya mau tidur, ini malah bangun. Karena udah gawat negeri itu. Gawat. Bersama semua pegawainya. Terbangun semuanya. Dan semua orang Mesir bangun. Ronda nasional.
seluruh terbangun. Dan kedengarlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak ada kematian. Kalau Allah kita bertindak, memang kadang-kadang dunia ini menindas kebenaran, menindas orang benar, tapi percaya sungguh, Allah pada waktu yang tepat akan menghukum musuh-musuhnya. Katakan amin. Allah kalau bertindak, benar-benar tidak ada yang melerai. Itulah sebabnya kita diajarkan, janganlah menuntut pembalasan, sebab pembalasan adalah hak Tuhan. Amin. Kalau Allah membalas, dapat membalaskannya seadil-adilnya. Orang Mesir menindas orang Ibrani, tapi Ibrani tidak mampu melawan. Allahnya orang Ibrani bertindak dengan tangannya sendiri. Keluaran 12 ayat 33, orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Terjadi kegentaran di antara Bani Mesir, seluruh Mesir, walau tidak datang menyembah Yahweh, tapi kemudian mereka sekarang mengakui kehebatannya. Ketika Kristus datang kedua kali nanti, bahkan kita orang percaya tidak sanggup lagi berdiri. Kalau kemarin ketika Vincent dan Roselyn menikah di gereja ya Pak, kita kan semua berdiri, memberikan kesempatan raja dan ratu itu untuk memasuki ruang gereja. Kita berdiri, kita sanggup berdiri. Tapi kalau Kristus nanti datang, kita sendiri tidak bisa berdiri lagi. Kita aja udah luluh tak sanggup, bagaimana lagi dengan dunia ini nanti. Kita aja yang menyambut berkata Maranatha selama ini, selamat datang Tuhan Yesus, welcome Tuhan Yesus. Itu aja kita terebah semua. Bagaimana dengan dunia ini nanti? Maka dikatakan oleh kitab pada saat itu terjadilah kertak gigi di antara mereka. Kertak gigi itu istilah artinya sampai mereka menggigit lidahnya sendiri sakit keluhnya. Sebab dia kalau bertindak, memang Allah ini tak ada yang dapat menghalang-halangi. Kadang-kadang kita mengingat kebaikan Tuhan, tapi ingat Allah kalau menghukum juga enggak tanggung-tanggung saudaraku. Nah sampai mereka berteriak, keluarlah kalian di sini, pulanglah kalian, pergilah dari sini. Karena kami takut kalau kami nanti, kalian berlama-lama seluruh negeri ini akan mati, bukan hanya anak sulung. Kita lihat ini, itulah adalah demonstrasi kuasa Allah yang hebat. Hebat. Tak berkutik negeri Mesir. Lain lagi ini berikutnya. Dan Laut Merah atau Laut Teberau dibelah oleh Tuhan. Menjadi jalur bypass, tempat menyeberang. Crossing over. Dari seberang tanah Mesir akan menuju ke daerah Gunung Sinai. Bypass bagi keselamatan bangsa Israel. Tetapi laut itu sendiri menjadi jalur passed away. Jalur kematian bagi Firaun dan tentaranya. Wah, Tuhan melakukan perkara yang hebat. Kita alami kasih karunia di tengah masa sukar. Tapi dialami oleh dunia penghakiman itu, penghukuman itu akibat kedegilan mereka. Jadi sebetulnya Tuhan izinkan kesukaran itu terjadi ada satu maksud. Supaya Allah pada waktunya menunjukkan demonstrasi kuasanya yang berdaulat penuh. Dia berkuasa sepenuhnya. Tidak ada kuasa yang dapat menandingi dia. Yang ketiga, menurut Mazmur 105 ini, mengapa Tuhan mengizinkan kesukaran? Yang ketiga, supaya kita menerima berkat Allah sebagai anugerah. Menerima anugerah, tapi anugerah ini, menerima berkat, tapi berkat ini kita terima sebagai anugerah atau gift, hadiah. Bukan sebagai upah, tapi sebagai grace, kasih karunia, bukan upah. Kita pahami ini dia. Kesukaran yang direka-rekakan oleh Firaun itu dan penguasa Mesir. Yang ditimpakan oleh Firaun Raja Mesir yang berbeda haluan politik tadi. Dibalik oleh Tuhan.
diubahkan menjadi panggung mencurahkan berkat. Wow. Saya teringat perkataan hebat dari seorang leluhur Israel ini, seorang Yusuf berkata, kamu mereka-rekakan hal yang jahat, tetapi Tuhan Allah mereka-rekakan menjadi kebaikan. Kejadian pasal 50. Begitu saudaraku. Kalau ada yang mereka-rekakan hal yang jahat bagi kita, tetaplah kabarkan kebaikan Tuhan. Tetaplah cari kebenarannya. Tetaplah bermazmur bagi dia. Nanti Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kita mencurahkan berkat sehingga kita terima itu sebagai anugerah. Untuk memahami ini kita baca ini. Mazmur 105 ayat 44. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jeripaya suku-suku bangsa. Lihat ini ya. Diberikannya kepada mereka negeri atau teritorial bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jeripayah, hasil kerja bangsa lain. Mereka menanam pohon zaitun, mereka menanam pohon kurma, mereka mengolah peternakannya, tapi semuanya itu nanti menjadi milik orang Israel. Agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapan-ketetapan dan memegang segala pengajarannya. Haleluya, kata firman Tuhan ini. Kita lihat ini keterangan saya. Orang-orang Mesir pada waktu mereka mendesak, pergilah kalian di negeri ini, kami takut kalau kami semuanya mati. Malahan untuk mendesak orang Israel segera keluar, kepada mereka menurut Mazmur 105 ayat 35 sampai 36, saya baca di sini, yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka dan memakan hasil tanah mereka, dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka, mula segala kegagahan mereka. Lalu tanah Kanaan nanti menyediakan kelimpahan susu dan madu menurut Keluaran pasal 3 ayat 17. Intinya begini Bapak Ibu. Ketika mereka akan keluar dari Mesir, maka bangsa Mesir itu memberikan emas dan perak untuk membekali mereka keluar dari negeri itu. Diberikannya emas dan perak. Kain-kain yang mahal. Diberikan supaya mereka cepat-cepat keluar dari negeri. Ayat 37 rupanya sudah saya temukan di Alkitab saya. 37 kita lihat. Dituntunnya mereka keluar membawa apa? Perak dan emas. Di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Ya, diberikan kepada mereka perak dan emas serta kain-kain yang mahal ya. Dan tanah Kanaan menurut Keluaran 3 ayat 17 adalah negeri yang berlimpah susu dan madu. Perhatikan, dari Mesir mereka mendapatkan emas, perak dan kain. Di tanah Kanaan mereka sudah ditunggu oleh negeri yang berlimpah susu dan madu. Bagaimana yang mereka miliki? Diizinkan Tuhan tadi ada penguasa Mesir yang menindas mereka supaya mereka tidak merasa Mesir adalah negeri mereka, supaya Tuhan mengadakan demonstrasi kuasa yang hebat, supaya penduduk Mesir mengusir mereka dengan bekal emas dan perak sehingga mereka menerima kelimpahan waktu itu saudaraku. Di masa kesukaran masih ada anugerah Tuhan. Nanti di padang gurun juga, masa padang gurun yang sering ditakutkan orang, justru di padang gurun pun bangsa Israel menerima berkat dan mujizat Tuhan. Pemeliharaannya sungguh ajaib. Di panas hari mereka ditudungi oleh tiang awan. Di kegelapan malam mereka diterangi oleh tiang api. Di perjalanan itu diberikan oleh Tuhan mana turun dari langit. Dan ketika menu yang membosankan itu sudah membuat mereka jenuh gitu, Tuhan berikan menu sampingan lagi, menu perubahan, yaitu burung puyuh yang ditiupkan oleh Tuhan supaya mereka dapat memakan makanan yang luar biasa pemberian Tuhan di padang gurun. Dari Mesir membawa bekal, di perjalanan terjadi mujizat, di tempat tujuan sudah dinantikan berkat. Saya percaya ketika kita tidak menjadikan negeri ini, bumi ini menjadi tempat permanen kita, di tengah kesukaran ini kita rindu kepada Tuhan yang menjanjikan tanah Kanaan surgawi. Di sana kita menerima berkat
yang belum pernah kita perhitungkan, belum pernah kita kecap. Memang Tuhan Yesus mengajarkan, jadilah di bumi seperti di surga, tapi saya mau memberikan pemahaman saya. Yang kita alami di bumi ini hanya semacam down payment, hanya semacam persekot, hanya merupakan tester. Realisasi berkat Allah yang di surga itu amazing dan tidak terbayangkan, tidak terkirakan, tidak sebanding dengan kesukaran kita sekarang. Itulah sebabnya di tengah kesukaran jangan sampai ada di antara kita yang tidak lulus ujian. Sebab kesukaran adalah ujian. Saya sebagai seorang pengajar, ujian yang bagus adalah pertanyaan yang mempunyai kadar kesukaran. Kalau kepada mahasiswa diberikan pertanyaan yang mudah, itu bukan ujian yang membawa hal yang berkat. Misalnya kepada mahasiswa mau sidang skripsi, pertanyaan dosen, sebutkan nama-nama murid Tuhan Yesus. Itu pertanyaannya. Coba bayangkan. Sebutkan jumlah kitab perjanjian lama, itu pertanyaannya. Itu mudah sekali. Pertanyaan yang mengandung kadar kesukaran itu punya maksud baik supaya kita lulus dan mendapatkan kebanggaan atas kelulusan itu. Katakan amin. Jadi saudaraku, Tuhan izinkan kesukaran bukan tanpa maksud. Yang pertama agar kita jangan sampai terlena di dunia ini, jangan nyaman di dunia ini, jangan settle di dunia ini, jangan bermimpi-mimpi memiliki dunia ini. Taruhlah dan simpanlah hartamu di sorga. Di sana ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan ketika kesukaran percayalah sungguh. Ada mujizat Tuhan. Ada kuasa Allah yang hebat. Itu kita alami dan ditonton oleh dunia ini. Dan menjadi poin kita untuk mengajar kepada dunia ini. Menjadi kesaksian tentang perbuatan-perbuatan Allah kita yang heran. Dan yang ketiga tadi. Jelas di tengah kesukaran Allah mengagendakan mencurahkan berkat dan kita terima berkat itu sebagai anugerah atau pemberian. Amin. Sehingga ketika menerimanya kita bersyukur. Lain kalau kita kerja lalu menerima upah, kita biasa saja. Tapi kalau kita menerima surprise, wow surprise gitu ya. Hati kita bergelora itu luar biasa. Hal yang tidak mungkin terjadi sekarang kualami. Ini merupakan seperti mimpi aku mengalami ini. Kok bisa ya dalam hitungan hari Tuhan mengubahkan sejarah Mesir. Firaun ditundukkannya, negeri Mesirnya ditimpanya dengan hukuman. Tetapi umat Israel dilepaskannya. Laut Merah menjadi saksi sejarah. Air-air itu kalau bisa bercerita, mereka bisa bercerita berjilid-jilid tentang hebatnya air di waktu itu. Yaitu di tempat yang sama orang Israel selamat. Di tempat yang sama musuh-musuh mereka ditimpa dan dikubur di dalam air tenggelam. Saudaraku, Allah kita heran dan besar. Ada amin saudaraku? Allah kita heran dan besar. Ia melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang sukar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semuanya. Puji nama Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini, menjelang siang ini kami renungkan tentang mengapa Tuhan mengizinkan muncul Firaun yang berbeda strategi. Dahulu orang Israel didaulat di Mesir diberikan tempat khusus. Tidak diperlakukan diskriminatif. Tapi Firaun yang baru menindas mereka, memahitkan hidup mereka. Sebagian orang Israel malah menjerit dan berkeluh kesah. Tapi dari Alkitab terutama Mazmur 105 kami dapat menggali kebenaran. Ternyata kesukaran itu diizinkan Tuhan supaya orang Israel tidak nyaman berada di negeri yang bukan milik mereka. Milik mereka adalah tanah Kanaan. Tanah Kanaan pun adalah pangkalan bagi Tuhan untuk menaruh janji bahwa tanah Kanaan surgawilah tujuan orang percaya. Kesukaran diizinkan Tuhan supaya menjadi panggung di mana Tuhan mendemonstrasikan kuasanya yang hebat. Akan kami alami pertolongannya dan dunia menyaksikan Dia berdaulat atas segala sesuatu. Dan di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesulitan dunia ini, kami percaya, kami imani selalu ada berkat Tuhan yang menjadi anugerah bagi anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkan perbuatannya di antara sekitarmu, bernyanyilah baginya, pujilah namanya, ceritakan perbuatannya yang ajaib,
Bersukacitalah mengingat namanya yang kudus. Biarlah hatimu bergembira dan teruslah mencari Tuhan. Cari Tuhan, Dia penuh kuasa, Dia punya kekuatan. Carilah wajahnya, ingat akan janjinya. Ingat, jika kita menjadi anak-anak Abraham, Ishak dan Yakub, kesukaran bukanlah malapetaka. Kesukaran justru menjadi pintu kebaikan Tuhan dicurahkan bagi kita. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Kami amini firman-Mu, kami pegang janji-Mu, kami bersyukur karenanya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati. Kita telah mendengarkan firman Tuhan bahwa kesulitan itu mendorong setiap kita di mana Tuhan akan memberikan satu anugerah yang besar, janji yang besar dalam hidup. Di tengah-tengah kita mengalami situasi COVID-19 ini, kami mendengar bahwa ini masih di Indonesia masih gelombang pertama. Nanti ada lagi gelombang kedua. Nah, kalau kita tidak bersiap dan melakukan protokol kesehatan, gelombang kedua bisa jadi lebih dahsyat lagi. Nah, untuk itu mari kita berdoa terus untuk bangsa dan negara ini, agar semua memakai kesadaran bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup bersama di dalam satu wadah NKRI. Mari itu saya ajak Bapak Ibu semua berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu, bahwa kesulitan-kesulitan yang dialami oleh bangsa Indonesia khususnya, Tuhan, di mana COVID ini mengingatkan akan firman-Mu Tuhan, bahwa kenyamanan, rasa enak itu akan berakhir di saat ada Raja yang baru, yang lupa akan kebaikan. Tuhan Yesus, biarlah melalui COVID-19 ini, menjadikan kita semua terus mencari wajah-Mu, berdiam diri di hadapan-Mu, memuji, membesarkan, memuliakan, bernyanyi dan bermazmur bagi nama-Mu. Biarlah Tuhan, kami juga terus boleh mengabarkan Injil-Mu. Biar banyak orang di tengah-tengah COVID ini Tuhan, mereka semua mencari Tuhan yang benar. Tuhan Yesus, Engkaulah jalan kebenaran. Engkau itulah jalan yang lurus. Tidak ada jalan yang selain daripada Engkau. Engkau yang empunya surga. Kunci surga ada di tangan-Mu. Tidak ada jalan selain mencari Engkau. Tuhan, terima kasih. Biar setiap kami Tuhan belajar mencari Engkau terus setiap hari. Duduk di hadapan-Mu, memuji Engkau dan terus memikirkan kasih-Mu dan janji-janji Tuhan. Tanah Kanaan yang Tuhan janjikan untuk bangsa Mesir, bangsa Israel yang ada di Mesir. Tuhan juga menjanjikan surga bagi setiap anak-anak-Mu yang percaya. Tuhan Yesus, kami serahkan dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan semuanya boleh mematuhi, boleh terus Tuhan menjaga protokol kesehatan. Dan kami juga tidak lupa berdoa terus untuk jemaat-Mu yang ada di sini, di Setiabudi, di CBD, di Cemara maupun yang ada di Stabat. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, lindungi Tuhan. Dan kami melihat beberapa hari ini Tuhan, beberapa jemaat-Mu, orang tuanya juga kena COVID. Mereka sudah dipanggil, tapi biarlah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang mungkin waktunya sudah sampai, mungkin melalui jalan harus melalui COVID, tapi kami tahu dan percaya pasti, dia sudah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Tidak ada yang lebih istimewa karena mendapat jaminan di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, dari para menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan sampai pemimpin yang terendah di tingkat desa dan dusun sekalipun. Dan juga bersama dengan aparat hukum lainnya, dari polisi, tentara, dari aparat-aparat kehakiman, kejaksaan, semuanya bersatu padu Tuhan, untuk terus menjalankan, memimpin negeri ini menjadi negeri yang menjadi kesukaan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Dari pendeta kami, pendeta Pak Jaman dan seluruh pendeta yang melayani, dari Pak Batiar, Bu Suwarni, Bu Novi, dan juga Pak Pasaribu, Pak Andi. Tuhan, Pak Bu Suayau juga Tuhan berkati. Pakai mereka Tuhan, biar melalui mereka firman-Mu terus dikabarkan. Kami terus juga berdoa Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani, yang saat ini di tengah kekurangan. Tuhan sertai mereka, lindungi mereka, cukupkan mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka orang-orang tua, orang-orang jompo, yatim piatu, anak-anak yang terlantar. Tuhan tolong mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan juga ekonomi di Indonesia. Biar Tuhan bangkitkan, tumbuhkan kembali. Biar Tuhan kami semua tidak di dalam kesulitan yang lebih parah lagi. Teristimewa Tuhan, ada COVID gelombang yang kedua. Tuhan biar kami terus boleh mengantisipasi ini seturut dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara sekalian, tidak lupa menyampaikan minggu depan firman Tuhan akan dilayani hambanya Pendeta Jaman Sinaga. Siapkan hati untuk hadir di tempat ini dan juga di rumah masing-masing bersama dengan AGB Avia Setiabudi. Haleluya, Bapak Ibu, kita tiba pada bagian akhir dari ibadah kita. Kita sudah diberkati Tuhan lewat firman-Nya. Kita pun menerima berkat imamat untuk kita bawa pulang ke tengah-tengah keluarga kita. Untuk kita, mari kita bangkit berdiri. Jemaat yang ada juga di rumah boleh bangkit berdiri atau setidaknya duduklah tegak di kursimu dan posisikan dirimu dengan hati terarah kepada Tuhan, sumber segala kebaikan kita. Mari kita buka hati kita, angkat tangan kita dan tadahkan, terimalah berkat-Nya. Sebab Tuhan Allah mengasihi engkau dan di tengah kesukaran pun Dia tetap mengasihi engkau. Terimalah janji-Nya bahwa Dia akan menyertaimu sampai kesudahan zaman. Dia berada di pihakmu, 2-3 orang berkumpul, Dia ada di tengah-tengahmu, di tengah keluargamu. Dan percayalah bahwa dari segala persoalan yang ada, ujungnya adalah cerita tentang kebaikan Tuhan. Cerita tentang kehebatan Tuhan. Kita ditentukan oleh Tuhan untuk menerima janji Abraham, Ishak dan Yakub. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Anaknya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, serta persekutuan daripada Roh Kudus beserta kita mulai pagi hari ini, mulai saat ini, sampai esok, bahkan sampai selama-lamanya. Semuanya kita yang percaya menyambut dengan berkata, amin. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu dan salam.